Niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lur. Wong presidennya aja peduli dengan wong cilik, lo kita jangan menciderai hati wong cilik. Gus Miftah mungkin orangnya baik, ya, tetapi mungkin ada hilafnya. Hilafnya itu diperbaiki. Belum reda kemarahan publik atas ucapan Gus Miftah kepada pedagang es belum lama ini, baru-baru ini muncul video Gus Miftah yang bercanda kasar kepada pelawak Yati Pesek. Sontak saja video tersebut kembali viral di media sosial. Dan lagi-lagi pendakwah yang dikenal dekat dengan sejumlah artis itu menuai banyak cibiran. Sampai-sampai banyak kalangan meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan Presiden di bidang kerukunan agama. Niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lur. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Nggih. Yang saya sayangkan akhir-akhir ini dan saat terakhir-terakhir ini ada salah satu mungkin adab, ya kita bilang adab dalam berkomunikasi yang kurang elok, yang kurang baik dalam seseorang yang menjadi utusan khusus presiden, apalagi di bidang kerukunan beragama. Mulut kita ini menjadi senjata. Ya, kita bisa, bangsa ini bisa damai atau tidak kalau kita memberikan pesan, membawai tata cara kita itu dengan elegan, dengan baik, dengan halus, dengan lembut. Apalagi kita bangsa Indonesia, bangsa yang ketimurannya kuat, adat ketimurannya tuh kuat. Apalagi Gus Miftah ini kan dari Jawa, ya. Orang Jawa itu kan kenal dengan Toto Kromo. Nah, kalau Toto Kromonya ini dalam komunikasi, dalam menyampaikan pesan ataupun mengkritik, menyakiti hati wong cilik, ini harus dipikirkan. Ini harus direvisi. Mungkin ada hilafnya, ada hilaf, ada salahnya. Karena manusia itu kan tempatnya salah, ya. Akan tetapi saya yakin Gus Miftah dalam beberapa case yang kita lihat di media massa ini sudah introspeksi diri ke depannya untuk lebih baik. Wong presidennya aja peduli dengan wong cilik, lo kita jangan menciderai hati wong cilik, apalagi kita menjadi utusan khusus presiden. Itu ibaratnya sebagai walinya presiden. Nah, itu harus benar-benar memberikan contoh kenegarawanan kita, bijaksananya kita, tata bahasa kita, itu harus jadi contoh yang baik dan benar. Biarkan publik yang menilai, biarkan publik yang memberikan saran. Makanya saya bilang Gus Miftah mungkin orangnya baik, ya, tetapi mungkin ada hilafnya. Hilafnya itu diperbaiki. Dan rekam digital itu bukan hanya masalah es teh manis yang saya lihat di media, banyak, ada beberapa, ya, cukup banyak. Dan itu kalau saya kan Tuhan aja maha pemaaf, saya pasti memaafkan dan memberikan kesempatan. Tapi hasil akhir bukan ada di kita.
hasil akhir ada di Pak Presiden dengan memberikan penilaian-penilaian khusus layak atau tidaknya dia menjadi abdi negara. Walaupun itu bercanda, itu harus tidak seperti itu. Ya, apalagi harus menyinggung. Tapi saya lihat sih sudah islah ya, sudah minta maaf, sudah beritikat baik. Tapi satu hal, kita bisa saja meminta maaf kepada satu orang yang kita bikin sedih atau bikin orang tersinggung. Tapi sebagai kita tokoh bangsa, orang yang punya jabatan di dalam pemerintah, itu bukan hanya satu orang. Akan tetapi rakyat Indonesia itu adalah pengamat kita. Itu adalah orang yang menilai kita. Tidak bisa satu orang. Jadi kedepannya saya harap untuk lebih diperbaiki tata bahasa, tata krama, cara-cara berdialog. Walaupun caranya cara anak muda boleh, tapi kan bahasa itu kan sangat harus penuh dengan sopan santun. Apalagi tokoh agama loh. Orang yang menjadi utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama itu harus menjaga tata bahasa kita untuk tidak menyinggung satu sama lain. Gaya bercanda Gus Miftah yang dianggap berlebihan dan kasar dinilai tidak mencerminkan kepribadiannya sebagai seorang pendakwah. Alhasil, pemilik pondok pesantren Ora Aji itu mendapat banyak hujatan dari lapisan masyarakat. Bahkan dari kalangan pemuka agama juga ikut mengecam Gus Miftah yang menurutnya tak patut untuk ditiru sebagai seorang guru yang dikenali memiliki banyak santri itu. Dan berikut luapan kekecewaan dan kemarahan dari pemuka agama atas ucapan dan guyonan Gus Miftah yang tak pantas dilakukan. Ini sebenarnya satu kesalahan yang sangat besar dari Gus Miftah. Kenapa saya bilang begitu? Kesalahan ini dianggap sebagai pelecehan. Tetapi di balik itu saya melihat ini ada keajaiban Allah. Satu skenario yang dibikin oleh Allah untuk si tukang es. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau Gus Miftah tidak bicara masalah, maka Allah tidak ngangkat derajat tukang es ini. Sehingga saat ini tukang es ini diangkat derajatnya oleh Allah dengan banyak orang yang simpati kepadanya. Ya. Dan inilah cara Allah ingin mengangkat derajat seseorang melalui wasilahnya Gus Miftah. Maka dari kasus yang Gus Miftah sampaikan ini, saya melihat ini salah yang disampaikan oleh Ustaz Abai ini satu kekhilafan, kealpaan. Itu sifat manusia. Manusia nggak luput dari khilaf alpa. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Maka dari itu kita ambil iktibar pelajaran yang sangat besar apa yang disampaikan Gus Miftah ini. Nah, dari kasus ini suatu hal yang sangat mengecewakan bagi umat Islam. Maka viral, semua umat Islam menonton kasus ini. Tapi di balik itu ada hikmah yang sangat dahsyat bagi penjual es tadi. Setiap orang pasti bisa berbuat kesalahan, tidak kepada siapapun, begitupun kepada beliau. Dan ini menjadi satu hal yang tentunya kita harus bermuhasabah. Jangan sampai apa yang kita ucapkan lalu malah menjadi malapetaka buat kita semua. Sehingganya ini betul-betul harus jadi pelajaran buat kita semua, agar apa yang akan kita ungkapkan itu tidak menyakiti perasaan siapapun. Dan ini sangat-sangat tentunya bisa menjadikan satu hal yang tadinya niatnya baik malah kesannya akhirnya tidak baik. Oleh karenanya berhati-hati, karena hifdzil lisan, menjaga daripada lisan itu adalah merupakan bagian dari
kewajiban setiap umat Islam. Oleh karenanya jangan sampai ada hal yang kita ucapkan lalu mampu menyakiti orang lain. Kadang itu kita anggap bercanda, tapi boleh jadi karena yang mengungkapkannya ini adalah public figure, yang bicaranya dia adalah sosok orang yang diberi percaya dalam satu utusan, apalagi utusan presiden. Tentu harus dijaga tingkah laku, ucapan, perbuatan. Belak-belakan it's okay gitu. Jadi kan penceramah macam-macam nih. Ada yang ngomongnya santun banget. Ada yang kadang-kadang ngomongnya ke bawah logat daerah masing-masing, yang Betawi bagaimana nyablaknya, kemudian mungkinnya orang Sumatera bagaimana segala macam dengan bawaan daerah masing-masing. Nggak jadi masalah sebetulnya, silahkan saja. Cuma memang bercanda kita belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Satu, yang kedua jangan lupa kita ini tinggal di Indonesia dengan adat timurnya yang sangat menjunjung tinggi tentang saling menghormati. Apalagi itu datang dari seorang ustadz yang insya Allah beliau sangat paham tentang bagaimana memuliakan dan menghormati orang lain. Artinya si penjual teh tersebut adalah beliau termasuk orang yang mulia. Kenapa dia mau keluar malam untuk mencari nafkah yang halal? Dia kesampingkan egonya, dia kesampingkan malunya untuk mendapatkan nafkah sehingga dia bisa pulang bawa nafkah buat istri dan anaknya. Itu kan pekerjaan yang mulia ya kawan. Itu pekerjaan yang baik. Makanya ketika direndahkan seperti itu atau dibecandain seperti itu, makanya netizen itu nggak terima. Tapi balik lagi, siapapun kita, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia habib, mau dia pejabat, mau dia presiden, mau dia orang biasa, mau dia rakyat, siapapun, kita itu pasti tidak pernah luput daripada salah. Jadi berhenti untuk berekspektasi seakan-akan yang namanya ustadz itu adalah orang yang nggak punya salah. Ya, kiai orang nggak punya salah, pejabat orang nggak. Masing-masing kita pasti punya. Habib nggak punya salah. Masing-masing kita pasti punya salah. Tinggal bagaimana kita menjadikan kesalahan orang lain bukan sebagai sarana untuk menjatuhkannya, tapi jadikan kesalahan orang lain adalah pembelajaran buat kita supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Video pendek Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang es dengan mengatakan membuat publik geram. Kemarahan publik tampak saat meluapkannya di media sosial. Berbagai cibiran dan kemarahan dialamatkan pada Gus Miftah. Terlebih, Gus Miftah saat ini menjabat sebagai utusan presiden untuk urusan kerukunan beragama. Sayangnya, hal tak pantas terlontar dari mulutnya. Menanggapi gaya guyonan Gus Miftah yang dianggap kasar dan merendahkan, mendapat tanggapan dari sosiolog yang menyoroti gaya komunikasi Gus Miftah yang dikenal ceplas-ceplos itu. Kalau saya melihatnya gini, ada mungkin ulama-ulama gitu ya, yang mereka biasanya berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang atau bertemu dengan orang-orang yang mungkin terbiasa untuk berkata kasar gitu ya, bukan kasar tapi lebih mungkin bahasa-bahasa yang santai lah. Kalau orang tersebut tidak lalu mengupgrade pengetahuannya gitu ya, tidak merubah perspektif atau mindsetnya untuk bahwa dia tidak memiliki kesadaran bahwa oh, saya saat ini sudah memiliki peran baru, saya saat ini sudah menjadi contoh yang lebih luas lagi, maka saya harus sadar bahwa saya harus lebih berhati-hati bersikap, mengontrol perkataan, mengontrol sikap, karena biar bagaimanapun peran baru saya ini akan menjadi panutan, akan menjadi penilaian dari masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau kesadaran ini tidak muncul, ya pada akhirnya sikap-sikap atau perkataan yang tampil itu lebih banyak adalah sikap-sikap pada saat dia belum jadi apa-apa. Penting ya untuk kita punya kebiasaan-kebiasaan baik. Baik itu kebiasaan berpikir, punya mindset yang positif, pada akhirnya lalu mendorong kita punya perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan yang juga positif. Karena pada saat lalu diberikan kesempatan, ada peran-peran di mana harus
harus berdiplomasi, menampilkan sikap-sikap formalitas. Kalau kebiasaan dan perilaku baik itu tidak dibangun, tidak dibiasakan, maka yang muncul adalah perilaku-perilaku yang pada akhirnya tidak adaptif atau mungkin tidak sesuai dengan peran barunya saat ini. Gitu. Itulah pada akhirnya jadinya seringkali mungkin yang sebelumnya dia bukan orang-orang yang harus pandai menampilkan sikap-sikap formal atau diplomatis gitu ya, pembawaannya baik perkataan maupun sikap-sikapnya lebih santai, berhadapan dengan khalayak yang mungkin sudah terbiasa dengan kesantaiannya gitu ya. Lalu saat dia dituntut untuk bersikap lebih diplomatis karena ada peran baru, semakin sulit untuk bisa adaptif. Jadinya yang muncul adalah sikap-sikap atau kebiasaan-kebiasaan dia sebelumnya. Ini membuktikan pengaruh digital itu tidak memilih-milih kepada siapapun. Saya dosen atau siapapun sangat berpotensi juga terjebak pada perilaku seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ada dua planet nih yang beda. Satu planet virtual, satu planet aktual. Karena ini dua planet yang berbeda, kita harus juga mampu berperilaku yang berbeda di dua planet ini. Kalau di planet virtual, mohon maaf, apalagi planet virtual itu kan orang bisa punya berbagai kepribadian. Ada second account, ada third account, ada fourth account, ya kan? Sedangkan di dunia aktual kita nggak bisa berubah menjadi Devi 1, Devi 2, Devi 3, Devi 4. Nggak mungkin, Devi hanya satu. Nah, inilah pelajaran penting dari kasus ini. Kita harus ingat kehidupan virtual berbeda dengan kehidupan aktual. Ingat, kejadian ini bisa jadi terjadi pada diri kita. Bisa jadi kita yang salah bicara juga. Jadi ini berpotensi kita justru juga berpotensi menjadi pelaku karena kita lupa bahwa kehidupan virtual berbeda dengan kehidupan aktual. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.